recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman. Selamat sore semuanya teman-teman. Gimana? Udah pada makan siang? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Ya, jika sudah mungkin sudah semangat ya, atau enggak ngantuk. Jika belum, ya udah tahan-tahan lah. Sama, saya juga belum. Oke, tapi nggak ada jadi kendala ya, hal seperti itu ya. Kita kembali lagi ke mata kuliah struktur data di pertemuan ke-7. Seperti sebelumnya, kita sudah mempelajari yaitu recursion dan sorting, di mana kita sudah belajar beberapa hal bagaimana penerapan dan penggunaan recursion dan sorting. Dan di pertemuan ke-7 ini yaitu searching dan hash table. Nah, di sini kita sudah belajar di sini kita akan belajar searching dan hash table. Saya harap mungkin teman-teman sudah mengulik terlebih dahulu di rumah mau dimanapun sebelum mempelajari di pertemuan hari ini gitu, supaya teman-teman sudah ada bekal untuk mengerti di pertemuan kali ini. Oh ya, sampai lupa saya. Seperti biasa, saya sudah rekap semua dari kehadiran, tugas, UTS, kuis, dan keseluruhannya. Seperti biasa kalau di saya itu bukan hal yang besar, tapi ya mungkin hal yang kecil buat memotivasi aja ya. Yaitu seperti biasa self reward atau milestone di tengah pertemuan yaitu TS. Saya sudah rekap semua dari penilaian, UTS, tugas, kuis, kehadiran, yang sering bertanya, itu saya rekap semua. Namun, yang tidak dapat, saya mohon maaf, tolong jangan berkecil hati. Namun melainkan bisa menjadi motivasi buat teman-teman memperebut kembali tahtanya. Dan yang dapat, jangan langsung tinggi hati. Karena itu hanya angka, bukan menentukan kesuksesan yang Anda perbuat. Tapi apa yang Anda lakukan hari ini tuh bermanfaat untuk kedepannya buat teman-teman yang sedang lagi konsisten dan niat untuk belajar. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi seperti biasa, hanya 3 orang saja yang saya ambil dari berdasarkan nilai, kehadiran, tugas, kuis, yang sering bertanya, aktif yang sering di kelas gitu. Itu yang saya nilai. Ini yang saya nilai itu ada berdasarkan data, bukan berdasarkan berpilih-pilih kasih. Karena saya si A, saya senang lihat si A, senang lihat si B, tidak seperti itu. Disclaimer ya. Jadi saya tidak memilih-milih kasih, tapi saya memilih itu berdasarkan data yang sudah dilakukan dalam 6 pertemuan ini, 5 pertemuan ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Seperti biasa ya, saya
Nasi Padang. Ya, tidak besar, tapi hanya untuk memaniskan mulut. Ketika sudah manis mulut, karena coklat itu menandakan untuk menaikkan mood. Mood untuk apa? Mood untuk kita belajar. Jadi ya mungkin teman-teman, mohon maaf, saya hanya bisa mengasih hal kecil banget hal seperti ini. Ya kurang lebih mohon maaf ya. Nanti teman-teman bisa lebih semangat, lebih konsisten. Karena kalau bagi saya itu bukan hanya nilai tinggi yang saya nilai, tapi konsistensi Anda gitu. Karena yang paling mahal itu bukan nilai, yang paling mahal itu konsisten. Satu hari per hari 5% ada progresnya gitu. Nah, paling kurang lebih seperti itu. Kira-kira siapa yang beruntung dapat 3 coklat ini? Oke, tadi juga saya di semester 4 baru saja juga. Semester 4 ada juga 3 orang. Ya, tadi saya kalau semester 4 itu jam 10 sampai jam setengah 1 ya. Semester 4 saya ngajarin yaitu mata kuliah pemrograman web berbasis framework di semester 4. Nah, sekarang semester 2 saya kasih coklat silver queen. Oh ya, saya lupa tadi siapa ya. Saya lihat dulu dari catatan saya. Tadi siapa ya? Tunggu bentar. Oke. Kita ambil dari yang ketiga terbawah. Yang ketiga, Yang ketiga siapa? Huruf awalnya berada di depan itu dari huruf A. A, siapa A? Belakangnya M. Siapakah? Ingat ya, dari ketiga orang ini beda tipis banget. Beda satu-satu angka semua. Saking konsistennya dari tiga orang ini tuh beda tipis semuanya. Dari kehadirannya sama semua. Tugasnya sama semua. Cuma beda UTS doang. Saking konsistennya gitu. Saya salut dari tiga orang ini. Yang ketiga siapa? Nanti kalau udah dipanggil jangan langsung duduk ya. Nanti ya mohon maaf, saya adakan sesi foto bukan buat untuk bansos, tapi buat saya laporan ke dosen saya. Dosen buat laporan. Tapi kalau teman-teman mau upload ke media sosial ya silakan. Itu saya tidak permasalahkan. Itu bebas, opsional buat teman-teman. Mau di tag saya silakan. Ya nanti saya juga akan teruskan dan sorotin. Nah, nomor 3 tidak lama lagi yaitu Al Pacino Rabiul Alam. Oke, ya, silakan maju ke depan. Ditunggu dulu ya, Mas ya. Yang kedua, ini siapa nih? Perkiraan nomor 2. Gini ya, masalahnya ada 6 orang. Semuanya 6 orang ini beda tipis, tapi kan kita ambil 3 orang ya. 6 orang itu kayak beda tipis semua, cuma UTS doang dari 6 orang ini. Dan yang saya ambil hanya 3 orang. Jadi ya salut saya dari 6 orang itu konsistennya gitu. Nah, nomor 2 itu bulan 1. Siapa bulan 1?
Cluenya bulan 1 cluenya. Nah, yang kedua kita panggil langsung maju ke depan Lukman Januari. Ya, silakan maju ke depan. Yang kita tunggu-tunggu dan di akhir sesi ini siapa yang pertama? Siapa yang pertama? Cluenya dia konsisten terus menerus, saya salut orangnya. Konsisten, tidak pernah menyerah. Ya, dari progresnya dia selalu menunjukkan apapun itu demi progres gitu. Percaya dengan progres. Siapa kira-kira? Oke, tidak menghabiskan waktu ya. Kita langsung panggil Raja Iksan Alfitra. Ya, tetap konsisten dia, tetap konsisten. Salut saya. 4 jempol. Oke, biar tidak menghabiskan waktu ya, pertemuan kita ini langsung kita kasih aja. Nanti foto satu-satu. Tunggu. Backgroundnya. Backgroundnya. Sini aja. Ya. Oke, yuk, kedua. Babe, pelanggan babe. Next. Nanti saya aja yang kirim. Oke. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang meriah buat kita semua. Ya, paling kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas konsistennya. Semoga harapan saya bukan hanya ini yang didapatkan, tapi selalu konsisten next berikutnya. Oke ya, paling seperti itu. Kita lanjut lagi ke materi kita hari ini. Oke, tunggu. Ini tadi saya rekam nggak ya? Oke, saya rekam. Kita sampai jam 4 ya?
Bentar lagi. Oke, seperti biasa aturan pembelajaran dimulai. Fokus penuh teman-teman. Ketika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ketika tidak bertanya, kerjasama kita semuanya tidak mengganggu keberlangsungan sesi, mengisi feedback setelah dipersilakan, berpartisipasi aktif. Nah, pengisian feedback seperti biasa teman-teman sudah tahu, mengetahui bagaimana pengisian feedback. Ya, siapa ini? Feedback yang kita terapkan selama ini. Oh ya, kenapa? Ya, Ahmad Maridi. Oh, share screen-nya. Oke, terima kasih informasinya. Aduh, panas banget. Oke, kita next. Ya, paling kalau dilebarin layarnya memang sering keluar. Agenda kita hari ini belajar yaitu di bagian searching dan hash table. Dan yang ketiga, sesi tanya jawab, pengisian absen dan feedback. Sebelum kita mulai, diarahkan pada sesi tersendiri berdasarkan konteks slide. Catat dan gunakan setiap halaman per slide-nya. Mari kita mulai. Searching. Ada yang tahu searching itu apa? Absen ya. Maaf ya. Ada yang tahu searching? Mencari ya? Ya. Pencarian data, nice. Terus, next. Data tertentu, oke, nice. Lebih dilengkapi. Next, ada lagi? Hah? Fitur, nice. Ada lagi? Oke, yang teman-teman sebut semua itu benar. Fitur, pencarian, pencarian data tertentu, ya tentunya nge-searching lah istilahnya ya, pencarian lah ya. Oke, kita jelaskan di sini. Nah, jadi dalam struktur data, si searching ini proses mencari data tertentu di beberapa kumpulan data. Contohnya banyak kumpulan-kumpulan data. Kalau kita mau ngambil data berdasarkan NIM, contohnya, atau enggak berdasarkan blog, atau enggak berita, gitu. Kalau ada berita, gitu, atau enggak kegiatan, ada searchingnya, ya kurang lebih seperti itu untuk pencarian. Nah, contohnya yang pertama mencari nama mahasiswa berdasarkan NIM, mencari produk berdasarkan ID. Contohnya teman-teman lagi buka toko orange atau enggak toko hijau, ya contohnya buka produk kipas angin gitu contohnya. Nah, nanti berdasarkan ID. Nah, ID itu nanti yaitu unik. Nah, tentunya untuk mencari data user pada sistem login atau sign in. Kita next. Konsep dasar searching ada 3 yang digunakan. Yang pertama tentunya ditemukan datanya dulu, ditemukan. Setelah ditemukan, baru dicek kembali keberadaan datanya. Ketika sudah dicek, baru di get atau diambil datanya. Informasi yang tertentu ketika kita mau melakukan ambil sebuah data yang kita tentukan. Nah, itu untuk konsep dasar searching. Ada 3. Nah, jenisnya yang kita akan pelajari, yang akan kita jelaskan pada saat hari ini di bagian searching ada 2. Yang pertama linear search. Yang kedua binary search. Itu untuk jenis yang kita akan pelajari pada saat sore hari ini.
Nah, contohnya kalau konsep linear search itu dia metodenya pencarian data dengan dia bisa diperiksa dulu elemen satu persatu dari awal sampai hingga akhir. Ilustrasinya, contohnya kita mempunyai data array ada 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, contohnya kita mau mencari angka 30. Tentunya kalau angka 30 kan dia di pertengahan. Nah, kalau dia konsep linear search, dia tuh diceknya di awal dulu. Apakah cek dulu 10? Apakah 10 yang ditentukan? Tidak, karena kita mencari data yang 30. Apakah kita cek dulu yang 20? Tidak. Apakah 20 itu sesuai yang kita cari? Jika memungkinkan, tidak. Karena kita mencari data yang 30. Nah, dicek lagi yang 30. Apakah 30 sama dengan 30 jika gitu. Pakai if else gitu ya. Biasanya while. Oh, ternyata yang data 30 itu yang saya cari. Oke, ditemukan down. Selesai gitu. Itu konsep namanya linear search. Nah, jadi algoritmnya linear search ini satu, mulai dari indeks pertama. Jadi indeks pertama ya, bukan indeks 0 ya. Indeks pertama, istilahnya ya kalau array ya 0 juga istilahnya. Tapi kalau dibilang indeks pertama lah. Bandingkan data dengan nilai yang dicari. Dibandingkan dulu apakah sesuai atau enggak kalau memang dia dicari. Yang ketiga, jika sama data ditemukan, jika tidak lanjut ke data yang lainnya sesuai urutan. Nah, jika dia sudah sampai di akhir tidak ditemukan, ya namanya not found 404 atau tidak ada. Not found ya. Jadi konsepnya linear search, not found. Jadi ya nggak ada data tidak ditemukan. Seperti ini nih konsep linear search. Nih, jadi kalau dia dicari satu persatu ya not found gitu. Nah, contohnya nih, kalau di kita ada berita kampus, contohnya ya, kita cari di sini linear search. Contohnya kerja sama. Nah, dia dicek satu-satu. Ini konsep linear search nih. Nah, kalau dia tidak ditemukan, data tidak ditemukan, not found. Nah, itu kalau tidak ada datanya. Kalau ada datanya, contohnya kerja sama gitu. Nah, ini kan nggak ada tuh. Dia sesuai dia dicari dia satu-satu. Itu konsep namanya linear search. Contohnya gini nih. Nah, kerjasama page-nya berapa tuh? Ada 2. Contohnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penerapannya. Itu namanya linear search. Oke, kita next lagi. Nah, jadi kalau implementasinya linear search di JavaScript, karena kita dari awal menggunakan language JavaScript. Nah, nanti outputnya di sini ada 2 ya, karena angka 30 pada indeks kedua. Nah, contohnya kita lihat nih studi kasusnya. Kita langsung coding session. Oke. Nah, di sini kita buat dulu foldernya belajar searching. Kadir belajar searching, membuat folder, kita lihat ls, ada file ppt sama folder belajar. Kita langsung ke foldernya. Kita clear, kita code.
Sekarang pertemuan ke-7 ya, 3 pertemuan lagi ya, 2 pertemuan lagi ya, biar UAS ya. Bentar lagi lah teman-teman, 2 minggu lagi. Akhir bulan, oh tidak ya, ada libur nanti ya. Akhir bulan ini kali ya. Nah, di sini contohnya nih kita buat nih. Kita copy paste aja lah. Wah, lumayan berat emang OBS ini. Nah, kira-kira ini hasilnya apa nih? Ada yang udah bisa tebak? Tadi udah jelaskan loh. Ah? Oke, siap. Terima kasih. Bagaimana? Oke, thank you. Ada lagi? Ada yang mau ini? Udah tahu jawabannya ini? 30? Hah? 32? Kenapa 2 tadi? Hah? Terus? Coba kita lihat ya. Dua. Ada yang bisa menjelaskan kenapa 2? Karena indeks kedua gitu. Oh iya. Oke, Pak. Maju ke depan kalau nggak baca. Di situ ada tuh. Hah? Oke. Gitu. Ada yang lain lagi? Ya, inilah nanti. Ada lagi? Ya, yang bilang Pak Lukman ya, Pak Lukman benar. Output 2 karena angka 30 pada indeks kedua. Karena tadi kan ingat, linear itu di sini kita nih mempunyai sebuah fungsi. Nah, function ini kita buat function baru yaitu bernama linear search ya. Di mana di sini kita ada 2 parameter yang dibungkus. Ada array dan target. Nah, kita buat di sini nih pengkondisian. For ketika datanya 0, maka tampilkan data yang seterusnya. Ya, kenapa nih? Permisi Pak, izin keluar meet, saya mau OTW kampus. Lah, bentar lagi selesai nih, 30 menit lagi nggak usah, nggak apa-apa, online aja. Asalkan udah izin, ya nanti kan ada rekapannya. Ini 30 menit lagi, nggak usah lah. Nanti capek-capekin di jalan nanti. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jika tidak, maka tampilkan tidak ada yang pencarian, tampilkan atau kembalikan nilainya ya negatif 1. Nah, di sini kita mempunyai data array ada 10, 20, 30. Nah, data yang dicari itu 30. Nah, outputnya kenapa? Bisa 2 karena kita yang mencari array-nya di sini. Array dan targetnya. Nah, di sini pengkondisinya. Maka kalau dia tidak ada yang dicari, kembalikan nilainya negatif 1 gitu. Ya udah, data kita ambil data dari sini dari variabel data dengan nilai array-nya ada 10, 20, 30, 45, 40 dan 50.
Ya, nah di sini kita buat nilainya itu dalam parameternya itu 30. Nah, di sini kita kan mencari sebuah indeks pengkondisiannya. Ya udah, dapatnya 2 outputnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan di sini menerapkan konsep linear search. Nah, kita lihat lagi nih. Nah, penjelaskan kode ini. Array data target sama dengan data yang dicari. Nah, kalau penjelasan kode linear search, perulangan atau pengkondisian digunakan untuk mengecek seluruh isi array. Nah, di sini nanti yang dijelaskan kode dari sini. Nah, nanti teman-teman lihat di sini, jika terjadi data bukan, ya nanti not found gitu, atau enggak negatif 1 yang di returnkan gitu. Nah, kurang lebih seperti ini, negatif 1. Nah, jadi untuk kompleksitas linear search-nya, untuk kondisi atau kompleksitas base case dan worst case. Nanti ya seperti yang ini ya, kompleksitasnya yang kita sudah pelajari seperti biasa. Ada pertanyaan? Nggak ada? Jika tidak ada, kita lanjut lagi. Itu masih gampang lah ya, murah lah ya. Masih masuk ya. Nah, yang kedua, tadi yang pertama kita konsep linear search ya. Yang kedua itu binary search. Binary search adalah metode pencarian dengan membagi data menjadi 2 bagian. Syaratnya data sudah terurut atau dikena sorting. Nah, jadi dia metodenya pencarian dibagi data menjadi 2 bagian ya. Nah, kita lihat lagi nanti untuk studi kasusnya. Nah, cara kerjanya. Kita mempunyai data 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70, dan seterusnya. Nah, cari angka yang 50. Nah, proses dalam pencarian, dalam si binary search, yang pertama ambil nilai tengah 40. Kita sudah belajar kan kemarin konsep apa ini? Rumus apa? Oh. langsung bilang langsung. Oke, yang kedua 50 banding 40, cari ke kanan. Apa itu? Konsep apa? Cari ke kanan, baru ambil tengah lagi 60. Nah, cari lagi ke kiri 50, apakah lebih besar dari 60, baru ketemu 50. Ngerti nggak? Kalau belajar kemarin fokus rumus lah. Hah? Iya benar. Apa tadi? Selection sort. Gimana ya? Kok takut sih ya? Malu. Nah, kalau teman-teman belajar kemarin kayak kita nge-sorting, bagaimana pencarian ya rumus-rumus algoritma ke kiri ke kanan dan ke kiri, baru ke tengah-tengah. Nah, kurang lebih seperti itu untuk cara kerja binary search. Nah, kita lihat di sini nih. Waduh, ini nggak kelihatan ya. Nah, tapi kita lihat di sini. Nah, contohnya di sini kita buat binary ya. Binary.js. Nah, di sini nih. Ada yang tahu nih jawaban nih? Sebelumnya saya akan jelaskan. Ayo. Ingat konsep kalau nggak salah ya merge sort ya kalau nggak salah. Binary. Apa nih? Ya, matematika lah. Sepuluh, 20, 30, 50, 60, 70. Yang diambil binary search-nya itu datanya itu dari sini variabel data yang nilainya ini yang diambil 50.
Tadi konsepnya, ingat cara kerjanya, ambil nilai tengah, baru 50, 40. Apa tuh? 40. Hah? Enggak, dia gini konsepnya. Jadi yang pertama itu langkahnya ambil nilai tengah dulu. Baru cari ke kanan. Ketika sudah dicari kanan, dapat hasilnya apakah 50 lebih besar dari 40 karena yang kita cari angkanya 50. Nah, cari dulu lagi ke kiri. Gimana ya? 10, 20, 30, 40, baru 50, 60, dan 70. Nah, yang kita cari itu angkanya 50. Nah, ini yang dicari. Dicari. Nah, baru kita ambil nilai tengahnya 40. Nah, ini nilai tengah. Nah, jadi kita cari ke kanan dari 50 ke 40. Nah, cari ke kanan nih 540. Apakah 50 40 lebih besar dari si 50 ini? Jadi, ini saya kurang fokus nih, panas banget serius. Oke, next. Benar. Yes. Benar, 50 besar dari 40. 50 besar dari 40. Fokus. Ada kuah? Oke. Ya, benar. Nah, kita cari lagi nih. Baru udah dicari, ambil tengah lagi. Di sini 60. Nah, baru 50 sama 60. Apakah lebih kecil? Hah? Benar? Benar, berarti benar jawabannya Mas, 50 di atas. Nah, setelah dicari baru ketemulah 50 jawabannya. Paham? Kita membandingkan nilainya. Kan? Kita cari angkanya yang 50. Sama ke kanan konsepnya, tapi ambil dulu nilai yang tengah dari antara tadi kan kita ambil 50 nih, nilai tengahnya 40. Berarti kalau kita 30, nilai tengahnya tetap 40. Iya, tetap di tengah, di antara 3 dan 3. Dibandingkan, apakah 30 lebih besar dari 40? Tidak. Berarti jawabannya benar. Benar kan? Bandingkan lagi di kanan. Kalau sudah dapat di angka 60, di angka 50, apakah 30 lebih kecil dari 50? Benar, jawabannya 30. Oh, tidak ada lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Binary research. Gimana? Kalau di dalam codingan? Ini apa nih hasilnya nih? Dalam codingan. Ini kan ada left dan right. Left ke kiri dan ke kanan. Dan di sini kita membuat perulangan. Perulangannya konsepnya sama seperti ini. Tuh. Kalau dia dicari apakah dari 10, 20 dicari kayak gitulah. Cara kerjanya WL ini kayak gini lah. Kalau secara alur sederhananya. Nah, tapi kalau tidak ada dia direturnkan -1. Kembalikan nilai -1 atau not found. Ada yang bisa jawab? Hah? 50.
Nah, kita lihat ya sama-sama ya. Kenapa 4 nih? Nah, agak ngelek nih. Kenapa 4? Ada yang bisa jawab? Gimana? Kenapa bisa 4? Kan tadi sama kayak tadi. Ah? Iya. Di sini diskusi. Kalau saya kan itu Pak, jadi Pak itu nanti dari angka 30, 40, 50, 60, jadi yang di tengah awal itu 40 kan, yang tadi 50, jadi dia sebenarnya tekanan nggak begini, jadi yang 30 itu begitu, jadi yang sebenarnya cuma 40, itu yang gambarannya. Kalau saya tambah tadi 4, karena kan di tengahnya itu 40, yang dicari 50, berarti yang tangannya dari sebelah kanan berarti 60 kan. Jadi saya Biar ngerti nih. Nanti kan bingung para bingung semua. Nah, coba catat. Jelaskan. Oh, apa? Jangan ini. Maksudnya jangan terlalu ini. Canggung lah. Coba kita lihat dulu sama-sama penjelasannya. Ah. Nah, ini kan hitungan datanya ya tadi. Kenapa saya bilang 4? Karena Harga teman-teman yang itu ini ya dari 1, 2, 3, 4. Yang dicari itu kan angka tengahnya itu yang udah disebutkan 40 ya kan. Ini yang tengah. Saya simbolin kayak tengah. Nah, yang di apa namanya yang disuruh carinya itu kan 50 ya kan, itu udah ada berarti jelas kan 50. Nah, jadi kenapa saya perspektifnya 30 ke bawah, karena dia itu kan yang pertama disebut itu tengahnya 40. Jadi inilah menurut saya ya Pak. Silakan Pak. Jadi kalau misalnya disuruh cari datanya 30, otomatis dia bakal sini ya kan. Ini berarti kebalikannya. Kalau misalnya dia hitungnya ke arah 30, karena kan dicarinya 50, jadi dia di sini apa namanya? Tadi kan datanya ke kanan ya kan. Mencari data ke kanan berarti lebih besar mana, berarti 50 satu nih. Terus juga kalau misalnya lebih kecil mana sama yang lebih dekat dari ini, berarti 60, berarti segini kan, berarti dari sini hitungan yang awalnya kalian dari ini, jadi saya berpikirnya ini yang ke bawah. Terus jawabannya kenapa 4? Ya karena yang dihitung itu jadinya 4, 1, 2, 3, 4 awal dari ini ya gitu. Ya, itu Pak. Ya. Bentar. Oke. Ya bagus lah penjelasannya, masuk akal. Tapi kita coba. Kenapa? Mau maju lah? Oke, siap. Aduh, sabar dulu, tarik nafas dulu saya. Oke, ini ya, saya jelaskan satu-satu nih. Satu-satu dulu. Nah, jadi penjelasan ini sebelum saya jelaskan. Penjelasan binary search variabel left dan right menentukan batas pencarian.
let left sama dengan 0. Left right-nya itu array, length-nya nanti di minus 1. Nah, jadi ini yang utamanya. Kita buat function-nya ya, sebuah binary search. Nah, di sini yang pertama kita mencari variabel left dan right-nya, kiri dan kanan. Nah, tentunya nanti kalau dia nilai yang sudah ditentukan 0 dulu. Baru right-nya itu nanti kalau dikurangi ya dikurangi dulu 1 gitu. Nah, di sini nih. Nah, di sini kita buat lagi nih, kita next lagi contohnya. Ini saya jelaskan satu-satu ya. Penjelasan binary search menentukan tengah, mencari indeks tengah. Nah, kita cari nih indeks tengahnya menurutkan dari match floor ini. Yang pertama nih, kita buat let mid. Mid itu kan di tengah saya buat. Nah, match ini kan untuk pengkondisian untuk mencari indeks dari tengahnya. Karena kita mencari array-nya. Array dalam tengah. Oke, ingat di sini konsep array dalam tengahnya mencari di tengahnya dulu, array di tengah. Nah, array di tengahnya itu tentunya indeks berapa di sini? 4. Berapa? Konsep ini nih, berapa indeks tengahnya? Berapa? Nah, indeks tengahnya itu 40. Tapi kalau dibilang istilahnya ya dalam array yaitu berapa? 3, benar. Nah, namun ketika dia mencari indeks tengahnya, kita ambil left-nya 0, baru right-nya itu nanti length-nya berapa dari si indeks yang dicari, baru kalau tanda kayak gini apa? Operasi apa ya? Apa slash ini? Dibagi. Nah, dibagi 2. Nah, ketika array-nya mid-nya sudah ke target, maka kembalikan nilainya. Berapa tuh? Nah, kita lihat nih lagi nih ya. Ini saya jelaskan. Nah, jadi cari dulu di kanan dulu mid-nya, tadi kan mid-nya 1. Nah, di sini kan kita ambil nih target sesuai target. Ketika dia memang ke target, ya tentukan sesuai apa enggak. Kalau memang belum sesuai, ya udah kita ambil lagi di pengkondisian. Kalau kita lihat lagi perulangannya kondisinya, array lebih besar dari target atau array mid-nya atau lebih besar dari target. Nah, si target ini apakah sudah ke target dalam kita untuk pencarian si 50 ini. Nah, kita lihat nih 50 targetnya. Kalau dia ke target, dari kita mencari ini array ya, array indeksnya ya. Karena kita ambil dalam sebuah array-nya, di converse atau dilihat dari indeksnya. Kalau seperti ini ya udah benar kayak gini. Yang dibilang si Raja. Si Raja. Raja, oh Raja ya, oh ya. Keren Raja Arab. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ya kalau dibilang si Rajab ini benar-benar konsepnya. Tapi kita mencari indeks. Tapi menggunakan konsep binary search. Benar semua sih, nggak ada yang salah. Jadi yang dibilang si Raja benar. Tapi yang kita tentukan yang di sini itu mencari data indeks berdasarkan array-nya dengan menggunakan konsep binary search. Nah, jadi konsepnya seperti itu dalam sebuah pengkondisiannya gitu. Gimana? Jadi kurang lebih seperti itu. Ya konsepnya sama lah seperti yang dibuat si Raja ini. Benar lah. Itu dalam kalau penggunaan kita mau mencari nilai angkanya langsung. Tapi kalau kita di sini kan mencari array-nya gitu. Dia di-convert ke array dia. Gitu aja konsep sederhananya. Nggak perlu pusing-pusing. Apa sih ini artinya? Apa sih artinya? Ya analoginya seperti ini dibuat, tapi di-convert ke array gitu aja.
compression ke array gitu aja konsepnya. Tidak perlu dibumbukan lah. Nah, kurang lebih seperti itu nih. Nah, kita lihat lagi nih. Cari di kiri. Kalau di sini kan ke kanan dia ditambah 1, ke kiri dia kurangi 1. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Kalau dia variabel menentukan tengah, dibuat seperti ini, mencari indeks tengah, baru cari dulu ke kanan. Kalau dicari kanan, jika data lebih besar, ya udah cari ke kanan. Left, mid plus 1, midnya ditambah 1. Tadi midnya berapa? 3 tambah 1, 4. Nah, kalau dia cari lagi ke kiri, berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, baru dijumlahkan semua, dikalkulasikan. Kalau memungkinkan pengkondisiannya, ingat perulangan itu pengkondisiannya. Tapi kalau tidak ada ke target, maka yang dikembalikan nilainya minus 1 returnnya. Dari yang kita ambil dari sebuah data array ini. Maka karena kita mencari data array-nya 50. Nah, kurang lebih seperti itulah. Bagaimana? Paham? Sulit? Kalau teman-teman udah belajar kemarin itu cepat nangkap lah ini. Kemarin online. Ya iya sih emang sih. Soalnya papan tulis. kita jelaskan kembali besok pertemuan nggak dapat lagi nanti pertemuan ini kita di stable. Lihat aja lah ya rekaman pembelajaran lah ya. Oke ya, kita next lagi ya. Oh, boleh. Yuk. Yang mana? Biasanya cara adanya kecil kita bisa ambil bahannya. Ganjil maksudnya? Ada 7 kita bisa ambil bahannya. Tapi kalau punya 8 aja 6 atau 8 kita tengah-tengahnya Apa? Kemarin teman kemarin Bapak datang. Nah gini konsepnya. Yang penting yang dicari lebih dekat itu aja. Mendekati yang sudah dicari. Kan konsep kita itu nge-search, mencari data yang kita cari. Kita cari pertengahannya. Apakah yang pertengahan itu lebih dekat dari si yang kita cari? Ya itu kita ambil pertengahannya. Tapi kalau dia memungkinkan 7, ya udah 3/3 gitu. Ya benar pas gitu dua. Ambil tengahnya. Ya ingatlah algoritma, struktur data, OOP ini pelajaran yang paling penting untuk depan-depan untuk teman-teman bisa fokus ke fundamental. Kalau teman-teman udah fokus di semester 1, semester 2, semester 3, semua udah kemakan mata pelajaran. Nanti untuk next berikutnya. Ya memang ini yang paling penting mata pelajaran mata kuliah ini. Struktur data, OOP, algoritma itu paling penting. Karena kalian masih semester 2 itu ya belajar seperti ini semua dulu. Biar sudah tersusun fundamentalnya, nanti udah semester 4 mulai project-project nggak bingung lagi ini apa maksudnya gitu. Jadi ya begitu. Struktur data itu lebih penting banget. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Ada ya? Oke. Nah, ini sama lah ya kompleksitas ya. Best case dan segala macam. Nah, perbandingan linear dan binary search. Ada aspek, ada linear search, ada binary search. Data harus urut. Kalau linear tidak. Kalau binary ya. Kecepatan linear lambat, kalau binary cepat, lebih cepat. Kompleksitas O,
N dan log N ini nanti. Ya ini kompleksitas nanti kita belajar lagi. Mungkin pertemuan besok lagi lah. Lebih detailnya. Soalnya ini kita udah belajar pertemuan satu, tapi lebih detailnya kayak pertemuan besok kali ya. Cara kerja satu persatu untuk binary membagi dua. Nah kurang lebih seperti itu. Kalau kita melakukan pencarian, contohnya gini nih. Nah, contohnya gini nih. Nah, kalau dia menggunakan binary, nah contohnya kita cari sini. Prestasi. Nah, kita cari. Ini kan dia nggak dicari satu-satu kan. Kita klik cari, maka URL-nya ada kayak gini. Search sama dengan prestasi dan page-nya satu. Kalau kita mau ngambil sebuah dari si page ini. Contohnya kita mau ngambil dengan keyword prestasi. Tapi ada berapa page dalam sebuah prestasi itu. Datanya. Contohnya ada 3 dan dalam sebuah data itu ada 23 data dan satu page datanya itu ada 10. Tentunya page-nya 3. Nah, di sini kita cari page satunya, contohnya kedua nih. Kalau kita kedua, ketiga akan diganti lagi. Nah, ini berdasarkan URL search juga. Nah, konsep binary-nya lebih cepat ini. Tidak memberatkan server. Nah, itu perbandingannya. Nah, kira-kira teman-teman silakan mau menggunakan linear, silakan. Itu ada studi kasusnya, ada contohnya 2 bandingan, linear dan binary. Tapi kalau disarankan, kalau lebih kompleks, cari produk per keyword, per page, per kata, per total, wah, itu namanya. Biar tidak memberatkan server. Itu menggunakan konsep search binary. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Kita next lagi. Pertanyaan? Ada ya? Tadi udah ya. Kok hasis ini? Hash table. Aduh, ini kita sampai jam 4 ya. Kira-kira sempat lah ya. Hash table. Ada yang tahu? Oke, apa itu hash table? Table apa table? Ya meja, benar table ya. Kan kalau tabel baru beda. Benar, nice, nggak salah table ya. Jadi penyebutannya salah ya saya. Benar. Ayo, hash table. Nah, gini. Jadi hash table ini adalah data struktur yang digunakan menyimpan pasangan. Kuncinya itu ada key dan value. Sama kita seperti data JSON. Data JSON ada key dan value. Key-nya apa? Value-nya apa? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang pertama, hash table ini memungkinkan pencarian data menjadi sangat cepat. Hash table ini dia menyimpan data dalam bentuk ya, key value ya. Contohnya ada JSON gini ya. Nama, baru sini umur gitu. Nah, ini kan JSON-nya. Titik 2, namanya siapa, titik 2 gitu. Itu kan dalam bentuk JSON. Nah, nanti JSON ini nanti ada objek, ada mapping. Nah, ya kita lihat aja nanti contohnya. Nah, di sini untuk hashing ada proses mengubah key menjadi indeks tertentu. Contohnya menggunakan fungsi hash. Contohnya nama itu indeks kelima, umur indeks kedua. Tujuannya mempercepat pencarian data. Bentar ya, ada yang nelpon. Pencarian data. Kita next. Nah,
Contohnya seperti ini. Seperti si array. Nah, kita lihat nih langsung studi kasus. Di sini kita stable menggunakan objek. Sudah pernah belajar ya, objek ya. Sudah. Yang sudah belajar mengenai objek, udah paham lah ini artinya apa. Paham lah ya, nggak perlu dijelasin. Ada yang belum paham? Ada yang bisa jelasin ini? Coba satu orang. Ayo, ayo. Kita diskusi. Saya itu lebih enak itu belajar di kelasnya itu diskusi, bukan cuma saya seorang aja yang bisa berbicara di sini di depan itu. Saya harap teman-teman bisa berbicara, melatih berbicara lah, sambil melatih berbicara gitu. Ayo. Gak apa-apa, silakan. Ayo, atau kesempatan. Yang lain gimana? Ini gampang banget loh, ini objek. Ini kan objek tuh. Objek. Nah, kita mencari nama, umur, lebih cepat. Oke. Gak ada nih. Nah, di sini kita mempunyai sebuah objek yang bernama variabelnya mahasiswa. Nah, dalam sebuah objek ini kita ada nama, ada key-nya itu nama, umur, dan jurusan. Ingat, ini key, kunci. Nah, di setiap ada kunci ada namanya nilai, value. Ada Andi 20 informatika. Nah, di sini tipe datanya ada string dan number. Nah, kalau di sini kita mencari mahasiswa hanya nama dan umur. Ya udah langsung cepat dia, lebih cepat. Kalau kita ambil not object. Ya udah Andi dan 20. Itu kalau stable menggunakan objek. Ini gampang lah masih. Kita lihat lagi. Nah, di sini kita menambah data pada hash table. Ingat, hash table itu, ingat ya, hash table itu gini. Struktur data digunakan untuk menyimpan pasangan, menyimpan key dan value. Udah itu aja. Nah, si hash table ini menggunakan konsep di JavaScript itu objek dan map. Itu aja kuncinya. Kata kuncinya gitu dalam hash table. Nah, ini kita lihat lagi. Kalau kita menambah data pada hash table menggunakan konsep hash table, ya coba kita lihat di sini. Kita di sini menambah data ya, contohnya ini kita komentar aja. Apa ini hasilnya? Ya, ini apa hasilnya coba? Tadi kan ini konsepnya menambah data pada hash table. Andi. Tapi udah belajar. Kalau udah belajar objek udah tahu. Budi 21. Coba kita lihat. Kenapa bisa? Bukan. Terus ada lagi jawaban yang lain? Objeknya disimpan pada kurang itu. Kurang tepat. Kurang tepat. Dikit lagi.
Dikit lagi. Jadi yang dibutuhkan mahasiswa Pak, kalau mahasiswa, nah yang dikatakan mahasiswa itu ada nama mahasiswa nama dan umur 21. Jadi yang ke bawah itu yang disebut aktivitas salonnya dan itu mahasiswa, jadi nama uji umur 21. Kurang tepat, dikit lagi. Oke. Teman-teman udah bisa bandingin ini kan? Nih. Langsung dapat tuh. Ini perbedaannya. Sama yang ini. Nah, gini. Jadi, kita membuat variabel yang bernama mahasiswa. Tapi nilai objeknya masih kosong. Nilai sementaranya masih kosong. Kenapa masih kosong? Ya karena kita belum buat sebuah objeknya masih kosong. Nah, di sini kan kita kan tujuannya menambah data pada hash table. Hash table tadi itu kan ada objek, ada map. Nah, dalam sebuah di sini kita mempunyai objek dengan nilainya kosong masih. Kan awalnya kan seperti ini kan, biasanya gini. Nah, ini kan objeknya masih kosong. Harusnya kan gini, lama, baru gini gitu. Contohnya, nah sini kita nilainya kosong. Nah, tujuan kita coba variabel masukkan ke objeknya ini dengan objek nama, dengan key-nya nama dan umur dan value-nya Budi dan 21. Ya udah, kita konsolok. Gitu. Sesimpel itu. Karena ingat objek dan map. Karena kan di sini objeknya masih kosong, nilai sementara. Nah, tujuan kita mengisi nilai sementara itu dalam sebuah objek. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita clear dulu. Oke, kita next lagi. Menghapus data. Ini ya, udah pernah lah ya, menghapus ya. Tinggal hapus data umurnya, bla bla bla. Gitu ya. Kalau seperti ini. Ditambahkan dulu baru menghapus. Apa nih hasilnya nih? Ya, kita lihat aja langsung ya, gampang lah. Oh. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, cuma umur dihapus, udah gitu doang. Kita next lagi mengecek array. Ya mengecek array ya, cuma dicek aja array-nya. Nah, contohnya kalau di umur itu berapa? Kok ini delete lagi ya? Wow. Ya mengecek array-nya di mana nih? Apakah si pengecekan array-nya di indeks berapa 0 atau 1 gitu? Ini kayaknya nggak ada deh. Oke. Kita next lagi ya. Nah, di sini tadi itu konsep menggunakan objek lah ya. Objek gampang lah ya. Kurang lebih seperti itu ya. Aduh, panas banget ya. Oke. Map adalah struktur data modern di JavaScript untuk menyimpan key dan value. Nah, kurang lebih seperti ini untuk map ya. Mapping itu istilahnya mengambil sebuah data baru di mapping gitu. Ini kita lihat langsung. Udah pernah belajar map ya? Mapping. Oke. Lupa mulu ya. Gak apa-apa, manusia normal. Oke. Apa ini kira-kira hasilnya nih? Di sini kan kita nge-mapping data sebuah nama, ada dua parameternya, nama dan Andi. Dan di sini kita set lagi nih umurnya. Set apa? Metode set apa? Udah pernah lo belajar lo itu lo. Push pop. Masa lupa lagi? Benar kan? Udah pernah belajar kan? Udah kan? Terus kalau udah? Oh, lupa lagi. Maklumnya banyak ya. Oke, ini apa nih?
Set apa? Menambahkan. Ya nggak apa-apa, namanya belajar ya, nggak apa-apa. Set menambah benar. Ini kan get, kalau get ngambil. Terus hasilnya apa nih? Nambah umur. Kita lihat aja di sini nah. Andi dan 20. Apa nih? Benar? Namanya belajar. Pasti ada kesalahan. Hah? Tentu dari mana? Ini? Yang 20 nih. Ini kan tipe datanya number. Kalau dia pakai kutip itu namanya tipe data string. Jadi ada dua parameter yang mau kita tambahkan, yaitu nama untuk key-nya. Di sini key-nya umur dan nilainya 20. Kita menggunakan metode mapping. Mappingnya seperti ini. Nah, baru kita ambil datanya. Dari key-nya apa, namanya apa, Andi, dan umurnya 20. Udah gitu doang. Simple itu. That simple kan? Oke, nggak apa-apa, it's okay. Kita next lagi. Aduh, udah lewat. Gimana nih? Aduh, berapa lagi nih? Kayaknya banyak lagi deh. Oh, dikit lagi lah. Tunggu ini. Wah, lewat lah ya. Bagaimana nih? Dosennya nangis ya. Saya juga udah kelewatan terus udah kalau dia. Ya paling nanti kurang lebih seperti ini ya. Ya ini juga sama lah kayak gini stable. Ini saya cepat-cepatin aja dikit lagi lah ini paling. Operasi insert stable sangat cepat untuk pencarian data. Nah ini pertanyaan nggak usah lagi lah. Ini collision lagi pada stable. Duh, kalau kayak gini nggak enak sih. Nggak bisa ini kayak gini dipercepat juga nih. Udah next pertemuan aja lah ya. Agak segan juga saya kalau cepat-cepat kayak gini. Udah next pertemuan aja lah ya. Nggak ada dosen sama yang lain. Tadi kan dosen tadi juga kan terlambat. Tapi kita instruksi. Nah nanti instruksi juga nanti ke saya. Oke, oke lah ya. Harusnya ada kuis nih. Ingat absen jangan lupa. Terima kasih buat teman-teman pada saat hari ini. Ini nanti kita dikit lagi lah ya. Terima kasih. Yang mau pulang silakan hati-hati di jalan. Yang mau pengen lanjut belajar selalu semangat walaupun sudah di ujung tanduk. Dan terima kasih buat semua teman-teman yang selalu bersemangat untuk belajar. Saya harap next pertemuan tetap konsisten dan semangat. Selamat sore semuanya teman-teman semua sekalian. Sama-sama. Tadi foto yang tadi udah dikirim ya?